PT KNS. Kita sudah bekerja, Pak. Kita sudah bekerja. Kita mau bayar orang. Kita masih karyawan aktif. Dengan masa Bapak tidak mau bayar kita gaji? Cuma gara-gara Bapak bilang ada jangan pengadilan itu kotoran. Itu kan pengadilan, itu sudah masalah. Tahun itu harus berdasarkan upah minimum provinsi. Jadi dari 2016, 2017, 2018 itu ada penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Tiap tahun demi upah itu ada peraturan yang dikeluarkan. Nah, makanya sebagai Bapak, sebagai bagian daripada manajemen perusahaan, Bapak harus mengikuti apa aturan daripada negara. Masa Bapak tinggal di negara Indonesia tapi tidak mau ikut peraturan negara Republik Indonesia? Bapak ini bagaimana? Bapak di perusahaan di Cina sana orang kalau Bapak mau apa? Ini di negara Indonesia Bapak harus ikut. Baik pekerja maupun pemberi kerja harus ikut aturan negara Republik Indonesia. Apa yang salah? Kedua, sekarang orang gaji. Kenapa Pak? Bagaimana? Orang pemilu. Kamu mundur. Kamu sel tahu. Padahal bodoh. Ini masih bekerja. Kalau dia mau terima gaji juga, sama-sama orang bertanya. Jadi tolong bayar orang gaji. Sama bertanya, karena orang minta gaji. Begitu. Coba kena bos. Bos kerja, kau kita nggak mau bayar Pak Bos. Bos senang. Karena senang itu orang samu. Yang di luar serikat sekolah, nggak berhak menerima gaji kalau begitu. Sekarang kalau mau tanya, Kan Iwan KNS, mahkota bisa langsung bayar. Jangan cuma bayar. Sekarang orang mendengar cerita, dia berpendapat bagaimana? Tolong bicara. Bicara. Sudah pembayaran, sudah apa? Orangnya ada, begitu saja. kita bukan cuma situ yang panjar gaji, kita juga panjar gaji. Karena kita putar balik ini kok orang baku tahu. Mau lihat DP bukti. Yakin karena kita mau lihat DP bukti. Mau lihat DP bukti. Orang berbicara bukti. Itu orang berbicara bukti. Itu pakai doi operasional, bukan doi gaji. Doi operasional apa nggak ada apa? Operasional itu tahu mana? Ini doi operasional. Bayar tuh gaji, bukan nggak ada mau. Baik, kami dari kuasa hukum pekerja PT Kemilau Musian terkait dengan kehadiran kami di sini baru habis sidang. Sidang dari para karyawan ini ada 13 karyawan terkait dengan selisih upah. Jadi yang kita gugat dari 2016 sampai sekarang 2004 itu memang perusahaan membayar upah di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Utara. Dalam perjalanan menggugat ini banyak juga intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk memotong upah. Kehadiran mereka juga sebagai penggugat di sini karena memang orang sebagai penggugat dipotong gaji, sementara dompet gaji cuma 2 juta sekian, 2 juta 150. Itu yang sementara berjalan karena di 3 bulan terakhir ini di beberapa bulan kan tidak bayar, di 3 bulan ini dibayar setengah dan terakhir ini sudah tidak dibayar.
Nah, sementara mereka butuh juga kebutuhan kan untuk makan keluarga, sehingga ketika dalam persidangan tadi mereka melihat ada HRD, nah itu mereka melakukan emosi. Nah ini HRD ini sunak masuk, orang kan tidak mendapatkan upah di bulan-bulan terakhir ini. Ketika mereka tidak masuk kerja, dipanggil oleh HRD untuk panggilan kerja. Tetapi ketika orang masuk kerja, orang meminta bagaimana dengan upah. Nah, HRD tidak bisa bertanggung jawab. Tapi ketika mereka tidak masuk kerja, diberikan sanksi oleh HRD. Dipanggil panggilan kerja untuk bekerja. Ketika mereka bekerja, upahnya tidak dibayar. Itu tadi sempat 13 ini statusnya masih bekerja kah atau aktif bekerja? Masih bekerja. Masih sampai sekarang. Jadi yang diminta untuk dibayarkan yang dari bulan berapa sampai bulan berapa? Di bulan Desember 2024, Januari 2025, dan Februari. Itu untuk upah yang tidak bekerja tapi tidak dibayar. Mereka sudah bekerja tapi tidak dibayar. Yang harus dibayar ada berbeda-beda ya. Oh, beda-beda. Upah mereka berbeda-beda. Tetapi yang kita gugat yang sementara berjalan ini selisih upah. Memang upah mereka di bawah upah minimum provinsi Sulawesi Utara. Oh ini oke. Agendanya apa sekarang, Pak? Tadi saksi tergugat ada 2, saksi fakta dan 1 saksi ahli. Oh, agenda berikut kapan, Pak? Agenda berikut hari Kamis tanggal 27 untuk kesimpulan, tanggal 4 putusan. Jadi kalau tadi juga dari pihak perusahaan menyampaikan bahwa mereka tidak ada kemampuan, kita juga heran. Ini mereka bisa hadirkan ahli, mereka juga bisa menyewa pengacara. Ada 2 kali mereka menyewa pengacara. Itu juga sangat aneh menurut kita kalau mereka menyampaikan bahwa mereka tidak ada uang atau ada masalah. Harapan kami pengusaha itu tergeraklah untuk memberikan ini. Mereka membutuhkan karena mereka sudah memberikan tenaganya kan untuk perusahaan. Hasil persidangan tadi dari saksi ahli sudah menyatakan bahwa produk penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini di Disnaker Provinsi Sulawesi Utara, di mana selisih gaji yang sudah ditetapkan itu sah dan tidak bisa dibatalkan. Itu saksi ahli sudah memberikan kesaksian mengenai dengan tata cara urutan tata usaha hukum tata usaha negara. Jadi saksi ahli sendiri yang sudah menyatakan yang bisa membatalkan produk itu kecuali dari PT UN. Ya, harapannya, Pak. Harapan pekerja, kami berharap bahwa Pengadilan Negeri Manado, dalam hal ini pengadilan yang ada di Kima, boleh menimbang dan memutuskan dengan sebaik-baiknya. Karena kebenaran itu ada sebenarnya di pihak kami. Kami merasakan sudah 2 tahun kami 2 tahun lebih, Pak, kami berusaha mencari keadilan, kebenaran dengan upah kami. Tapi itu memang cukup panjang dan sampai saat ini masih berproses di pengadilan. Jadi kami berharap pengadilan sudah lewat persidangan yang kami juga mengikuti persidangan tadi dan menghadirkan saksi ahli. Jelas sekali tadi saksi ahli tidak bisa membantah bahwa ketika produk itu juga sudah diterima walaupun bukan komisaris langsung, itu juga dinyatakan sah menurut hukum. Kami minta bahwa gaji itu tolong dibayarkan karena itu kami butuh untuk keperluan hidup keluarga kami. Oke, baik. Terima kasih, inilah Pak. buruh. Jadi agenda sidang pada hari ini yaitu ada saksi dari pihak kami selaku tergugat dari PT KMS dan menghadirkan ahli membicarakan tentang soal SK penetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. Di mana di dalam SK tersebut kenapa kami menghadirkan ahli tata negara? Karena dalam SK tersebut sumber hukumnya yang dipakai adalah SK Gubernur Penetapan Upah Gubernur tahun 2021 untuk 2022 dan SK Penetapan Upah 2022 untuk 2023. Sedangkan di lampiran yang disampaikan yaitu dihitung upah dari 2016. Bagaimana SK tentang peraturan tersebut penetapan upah itu bisa berlaku surut, sedangkan aturan yang dibuat itu sejak dikeluarkan baru berlaku. Nah, sehingga kami menganggap kami perlu menghadirkan ahli, di mana di dalam lampiran SK penetapan tersebut itu dihitung sejak 2016. Ini kan ada suatu yang tidak berkorelasi secara hukum, di mana sumber hukum berbeda dengan
lampiran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dan dalam keterangan ahli tadi menyampaikan bahwa ada kesalahan substansial di dalam. Kan tidak bisa suatu perundang-undangan ditarik mundur atau ditarik surut, sedangkan itu dikeluarkan setelah dikeluarkan itu baru berlaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk terkait dengan pokok perkara, ini kan sementara diuji di persidangan. Terkait pokok perkara itu yang didalilkan tentang selisih upah. Tetapi yang menjadi dasar dari selisih upah itu adalah tentang soal SK penetapan pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. Sehingga kami anggap itu ada suatu kesalahan di dalam SK tersebut, dan dalam pokok perkara kami mengadakan di dalam dari awal itu mengadakan eksepsi terhadap dalil gugatan, karena dasar dari dalil gugatan itu adalah dari SK penetapan tersebut. Dan soal bahwa mereka belum terima gaji tadi terungkap juga, kami menghadirkan saksi yaitu sama-sama pekerja, bahwa memang sejak setelah COVID perusahaan mengalami suatu kemerosotan, sudah hampir tidak ada pekerjaan, tetapi perusahaan masih beritikat baik. Buktinya masih diberikan sampai bulan November, Desember itu masih ada di Panjer seluruh karyawan, bukan tebang pilih. Ini yang segini dibayar lunas, tidak ada. Jadi masih di Panjer, artinya perusahaan juga tidak membiarkan para pekerja ini untuk tidak diberikan upah, walaupun kondisi keuangan perusahaan memang sudah sangat di bawah. Hampir dikatakan ya sudah tidak ada pekerjaan sama sekali oleh perusahaan. Tetapi juga jangan lupa bahwa gugatan ini dilayangkan pada tanggal 4 November 2024. Mereka menyampaikan bahwa 3 bulan belum menerima upah. Perusahaan masih membayar walaupun mereka menggugat di perusahaan tanpa ada pemberitahuan, dan tadi terbukti dalam proses pemeriksaan saksi yang menjadi supervisor atau koordinator di dalam pekerjaan, bahwa apakah saya bertanya apakah ada penyampaian akan diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Manado tentang bersaksi? Tidak ada. Kalau juga pekerja mempunyai itikat baik menyampaikan, artinya disampaikan ke HRD, tetap tidak bisa artinya ditahan. Silakan pekerja menguji secara hukum, upaya hukum yang dilaksanakan. Dan tentunya perusahaan juga tidak menutup mata kepada para pekerja ini. Tetap ada upah walaupun berbeda dengan pada yang sebelumnya, yaitu ketika perusahaan masih mengalami banyak pekerjaan. Dan juga terbukti dalam proses pembuktian bahwa ada juga selain upah, ada reward-reward yang diberikan oleh perusahaan yang dikirim langsung oleh komisaris, yaitu ada penghargaan, dan terbukti juga diakui oleh saksi dari pihak penggugat pada waktu yang lalu. Memang benar ada penghargaan, ada reward dari perusahaan buat mereka dalam keadaan waktu itu normal. Nah, setelah COVID perusahaan mengalami kemerosotan yang cukup parah, sehingga perusahaan tidak lagi seperti yang dulu. Kami dari PT Kemilau Rusian Kota Manado untuk menanggapi atau mengklarifikasi lagi mengenai soal tuntutan dan pengaduan dari pihak pekerja. Nah, kami dari pihak perusahaan memang dengan benar memang untuk sekarang ini para pekerja itu pada umumnya itu belum dibayar full, dan dibayar itu berbentuk panjar gaji. Nah, kenapa dibayar panjar gaji kepada pekerja ini? Karena dengan keberadaan perusahaan yang sekarang mengalami belum ada pekerjaan, proyek belum ada. Nah, disitulah perusahaan dampak DP masalah keuangan. Tapi bukan berarti bahwa perusahaan tidak akan membayar, tetapi berikan waktu untuk supaya pihak pekerja itu dia bisa tenang dan bersabar. Karena bukan saja dari pekerja membayar panjar gaji, saya juga panjar gaji, Pak. Saya HRD panjar gaji juga. Dan pembuktian itu ada. Saya sampaikan, saya tanyakan kepada pihak pekerja, katanya ada yang bayar full. Saya tanya, siapa yang membayar full? Berikanlah bukti supaya kami dari pihak perusahaan itu pun ada buktinya.
Jadi jangan berbicara seakan-akan itu rupa membuahkan suatu provokasi. Jadi kami meminta bukti. Jangan berbicara bilang so terima full lain apa, jangan begitu. Dan pada saksi juga ini pekerja juga yang ini Pak Burto ini bagian dari pekerja juga menyampaikan bahwa pada umumnya itu bayar panjar gaji, bukan bayar full. Dan apa yang disampaikan tadi para pekerja, mereka mengatakan kalau mau datang itu diberikan absen. Nah setelah itu dampaknya mau bayar gaji itu panjar. Nah sekarang ceritanya mereka datang absensi tapi tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas kerja, hanya duduk bercerita. Dan pada pekerja-pekerja lain yang melakukan aktivitas yang artinya yang belum berhubungan dengan pekerjaan proyek, mereka bekerja. Nah sehingga mereka bekerja, mereka cuma hanya menonton saja. Nah itu namanya dikatakan datang mengabsen untuk bekerja? Tidak. Jadi kami dari pihak perusahaan mewakilkan saya sebagai HRD, justru saya mau mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh dari pihak pekerja. Jadi jangan sama sekali berbicara kita datang mengambil absen bekerja. Tidak ada bekerja, tidak ada pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan adalah pihak pekerja lain. Dan itu pembuktiannya ada pada pekerja, sehingga pada pekerja yang lain itu kecemburuan sosial kepada mereka ini. Dan itu kenyataan nanti sebentar bisa juga bertanya kepada mewakilkan dari pihak pekerja yang lain. Jadi kami perusahaan bergerak di bidang kontraktor musiman Pak. Jadi kalau misalnya pekerjaan proyek ada, maka kami dari pihak perusahaan itu ada kegiatan kerja. Artinya kita perusahaan kontraktor itu artinya menjual jasa. Kemarin juga dengan adanya perusahaan yang mengalami masalah keuangan karena proyek belum ada, sehingga perusahaan menciptakan suatu solusi agar supaya mengurangi beban untuk pembayaran pekerjaan upah dari para pekerja itu, kita akan merumahkan. Tetapi mereka tidak mau menerima. Mereka tidak mau menerima bahwa untuk mau dirumahkan itu ditolak. Sebenarnya itu satu langkah yang baik supaya perusahaan tidak akan menumpuk untuk pembayaran gaji, pengumpulan upah. Mengklarifikasikan mengenai persoalan tadi para pekerja itu mengintimidasi kepada saya mengenai soal perusahaan PT Kemurusian dengan Toko Mahkota Diesel. Jadi perlu kami luruskan bahwa PT Kemurusian itu berkedudukan kantor di kompleks ITC Marina Plaza Manado. Dan sedangkan Toko Mahkota Diesel itu adalah bukan bagian dari, bukan perusahaan itu. Bukan perusahaan. Itu adalah toko yang menjual alat-alat pertanian. Jadi tidak ada berhubungan dengan perusahaan PT Kemurusian. Jadi saya tegaskan bahwa Toko Mahkota Diesel itu bukanlah PT Kemurusian. Jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan hubungkan PT Kemurusian dengan Toko Mahkota Diesel. PT Kemurusian itu berkedudukan kantor itu berada di kompleks ITC Marina. Silakan ke ITC Marina, PT Kemurusian punya kantor, jangan ke Toko Mahkota Diesel. Itu bukan bagian dari PT Kemurusian. Saya Teddy Limpong sebagai HRD PT Kemurusian.